Bab 71. Kring. Kring. Halo Tuan Barry. Tuan O'Berry, apakah Anda punya waktu saat ini? Iya Tuan Barry. Saat ini saya sedang luang. Ada apakah Tuan menelpon saya? Begini Tuan O'Berry, saya sudah mendengar kabar dari Jerry tentang kesulitan yang sedang Anda hadapi saat ini. Jika Anda ada waktu, saya harap Anda menunggu saya di kafe bintang dekat traffic light menuju ke pusat kota Country Home. Baik Tuan. Tapi jika boleh saya mengetahui, ada keperluan apakah Anda datang ke Country Home menemui saya? Tuan O'Berry, saat ini saya sedang dalam perjalanan. Nanti kita bicarakan. Bagaimanapun, tidak nyaman melakukan pembicaraan di telepon. Kata Tuan Barry. Baiklah Tuan Barry. Saya akan segera ke sana sekarang. Oke Tuan. Jika demikian, sampai ketemu di kafe bintang. Tut. 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 Terdengar suara di ponsel bahwa panggilan sudah diakhiri. Helen, kau tetap di sini anak. Temani Ibu MU. Nanti jika kakak MU kembali, kau harus menemuinya. Kemungkinan dia masih mengira bahwa ibumu masih dirawat di kamar 005. Kata Tuan O'Berry berpesan kepada anak gadisnya. Baik ayah. Tapi, akan kemana, kah ayah pergi? Tanya Helen kepada ayahnya. Ayah akan menemui kenalan di kafe bintang. Dan kau, jangan tinggalkan ibumu sendiri di sini. Kata Tuan O'Berry. Baik ayah. Kata Helen singkat. Lalu dia mengantar ayahnya sampai di depan pintu kamar VIP itu. Tuan O'Berry buru-buru berjalan keluar dengan tujuan ke kafe bintang agar Tuan Barry tidak terlalu lama menunggu. Sesampainya di halaman rumah sakit, Tuan O'Berry segera mencari taksi untuk mengantarkan dirinya ke kafe bintang. Baru saja Tuan O'Berry menaiki taksi, dari arah depan muncul satu taksi berselisihan dengan taksi yang ditumpangi oleh Tuan O'Berry. Taksi itu terus saja memasuki area parkir di depan bangunan rumah sakit itu. Tak lama setelah pintu taksi terbuka, keluarlah seorang pemuda berwajah kusut seperti seseorang yang sedang dibebani suatu masalah, berjalan memasuki rumah sakit itu. Pemuda itu terus saja berjalan menaiki tangga dan berhenti tepat di kamar nomor 05. Tok. Tidak ada jawaban. Tok. Masih juga tidak ada jawaban. Pemuda itu kini tampak gelisah. Apakah semua orang tertidur di kamar ini? Mengapa begitu sepi sekali? Seperti tidak ada tanda-tanda bahwa kamar ini berpenghuni. Kata pemuda itu dalam hati. Dengan rasa penasaran, pemuda itu segera mendorong pintu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika meninjau ke dalam, ruangan itu kosong. Hanya ada ranjang yang tersisa. Dia tidak menemukan seorang manusia pun di dalam kamar ini. Ya Tuhanku. Apa yang terjadi? Apakah ibu, ayah serta adikku telah diusir dari rumah sakit ini? Fikirnya dalam hati. Wajah pemuda itu kini tampak kian kuyu dengan bibir mendadak pucat pasi. Tak ingin lama larut dalam pikirannya, dia segera mengeluarkan ponselnya, menekan tombol on menunggu beberapa saat lalu segera mencari list kontak dan segera melakukan panggilan. Tilulit. Mengapa ponsel ayah tidak dapat dihubungi? Pemuda itu segera mengakhiri panggilan. Dia segera mencari-cari lagi nama di daftar kontaknya. Begitu ketemu, dia langsung membuat panggilan. Kali ini tersambung. Halo kakak. Dari mana saja kau? Mengapa baru menelepon? Tanya satu suara di seberang telepon. Helen, di mana ibu? Mengapa kamar tempat ibu dirawat kosong? Tanya pemuda itu dengan dada berdebar-debar. Oh, kakak turun ke bawah. Ibu telah dipindahkan ke kamar VIP. Kata suara seorang wanita yang ternyata adalah Helen itu. Apa, kamar VIP? Bah, bagaimana bisa? Kariko, cepatlah turun. Aku menunggumu di bawah. Bah, baiklah. Kata pemuda yang ternyata adalah Riko adanya. Kafe Bintang. Saat ini seorang lelaki setengah baya sedikit gemuk tengah duduk menikmati secangkir teh. Tampak dari ekspresi wajahnya bahwa dia sangat gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Begitu dia akan mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba satu suara menegurnya dari belakang. Tuan O'Berry. Maaf membuatmu menunggu terlalu lama. Kata suara yang menegurnya barusan.
Oh, tidak apa-apa Tuan Barry. Saya juga baru sampai. Kata lelaki itu yang ternyata adalah Tuan O'Berry sambil tersenyum kepada lelaki yang baru tiba yang ternyata adalah Tuan Barry adanya. Silahkan duduk Tuan Barry. Kata Tuan O'Berry mempersilahkan. Terima kasih Tuan O'Berry. Kata Tuan Barry lalu segera duduk berhadap-hadapan dengan Tuan O'Berry. Oh ya Tuan O'Berry. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menemui Anda terkait tentang perjanjian jual beli yang telah kita sepakati tempo hari. Singkatnya saja, bahwa saya telah menerima kabar dari Jerry yang mengatakan keluarga Anda sangat kesulitan saat ini. Dia meminta kepada saya untuk berbelas kasih mengembalikan rumah serta tanah tapak rumah itu kepada Anda. Tuan Barry. Anda bisa saja bercanda dengan saya. Kata Tuan O'Berry tersenyum kecut. Tuan O'Berry. Jika saya datang sebagai sahabat, tentu Anda bisa mengatakan bahwa saya sedang bergurau dengan Anda. Namun kali ini saya datang sebagai Presiden FOC. Saya tahu Anda adalah orang yang tidak ingin termakan budi dengan orang lain. Jadi di sini saya menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah kepada Anda dengan satu tugas sebagai imbalan agar Anda tidak merasa bahwa saya memberikan ini dengan cara cuma-cuma kepada Anda. Tuan Barry. Anda dapat mengatakan kepada saya tugas apakah yang harus saya lakukan untuk membayar budi baik Anda ini? Tanya Tuan O'Berry. Begini Tuan O'Berry. Saya ingin merambah dunia bisnis di country home ini. Jadi, sebagai orang asli di kota ini, tentunya Anda memiliki banyak kenalan di pemerintahan setempat. Di sini saya menginginkan agar Tuan O'Berry melobi para pejabat ini agar meluluskan sebuah proyek yang akan dibangun oleh perusahaan yang saya ketuai di country home ini. Tuan O'Berry tidak perlu khawatir. Saya sebagai Presiden Future of Company, saya berjanji akan mengangkat Anda sebagai Kepala Humas di perusahaan cabang country home andai proyek raksasa yang akan didirikan ini berhasil mendapat izin dari pemerintah daerah. Dengan begitu, Tuan O'Berry tidak perlu memikirkan lahan yang telah Anda jual dan berhenti menjadi petani. Ini karena Anda telah menjadi Kepala Hubungan Masyarakat di perusahaan dan mendapat gaji yang tidak kecil. Kata Tuan Barry menjelaskan. Apakah sesederhana itu Tuan? Tanya Tuan O'Berry seperti tidak percaya. Benar Tuan O'Berry. Hanya sesederhana itu. Jawab Tuan Barry. Lalu Tuan Barry menjelaskan berbagai hal dan strategi jitu untuk melobi para pemimpin di pemerintahan setempat serta janji-janji andai mega project ini berhasil didirikan. Setelah menyimak rencana dengan sangat husuk, Tuan O'Berry berkali-kali menganggukkan kepalanya menandakan bahwa dia kini benar-benar paham apa saja langkah-langkah yang harus dia ambil dan rencana apa saja yang akan dia susun. Baiklah Tuan Barry. Saya mengerti dan siap untuk melakukan langkah pertama. Namun andai tidak berhasil, apakah Anda akan menghukum saya? Tanya Tuan O'Berry meminta kepastian. Mendengar ini seketika itu juga Tuan Barry tertawa terbahak-bahak. Tuan O'Berry, kami adalah pengusaha bersih, bukan mafia. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang perlu Anda lakukan adalah jalankan semua sesuai rencana. Dan di sini ada 3 lembar cek yang bisa Anda cairkan kapan saja. Di dalam ketiga lembar cek ini masing-masing ada 1,5 juta dolar untuk melicinkan tugas Anda melobi orang-orang berpangkat di kota ini. Dan ini adalah surat tanda kepemilikan rumah dan tanah di mana rumah itu berdiri, semuanya atas nama Anda. Kata Tuan Barry sambil menyerahkan sebuah map berisi surat-surat serta 3 lembar cek yang telah ditanda tangani bernilai 1,5 juta dolar per lembarnya. Tangan Tuan O'Berry bergetar saat menerima lembaran kertas yang diserahkan oleh Tuan Barry kepadanya. Tuan, apakah ini nyata? Tanya Tuan O'Berry seakan seperti tidak percaya. Ini nyata dan Anda tidak sedang bermimpi. Uang bukanlah masalah bagi kami. Jika Anda berhasil meyakinkan pemerintah setempat, Anda pasti akan mendapatkan lebih lagi dari ini. Hanya saja, jangan ceritakan kepada siapapun tentang ini. Bagaimanapun, persaingan bisnis itu sangat kejam Tuan O'Berry. Orang-orangku mengatakan bahwa ada keluarga kaya dari Metro City juga telah lama menginginkan kota ini. Rahasiakan walaupun kepada anak dan istri Anda sekalipun. Kata Tuan Barry berpesan. Baik Tuan Barry. Anda tidak perlu khawatir tentang itu.
Saya pastikan bahwa saya akan menemui mereka secara diam-diam dan memberikan gambaran nyata kepada mereka bahwa Future of Company sangat serius untuk melakukan pembangunan di kota ini. Bagus, bagus sekali Tuan O'Berry. Jika begitu, Anda atur saja bagaimana baiknya. Oh ya Tuan, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Star Hill tidak bisa ditinggal terlalu lama. Baik Tuan. Anda berhati-hatilah di jalan, kata Tuan O'Berry berpesan. Tuan Berry hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak lama setelah itu dia segera berdiri, menjabat tangan Tuan O'Berry lalu melangkah pergi meninggalkan kafe bintang itu diiringi tatapan tidak percaya dari Tuan O'Berry.